نور الدين عيط رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثاني لضعف التفسير المأثور حذف الإسناد. Sebab yang kedua, kenapa tafsir bil ma'thur itu lemah? Alasannya karena hadful isnad, banyak riwayat-riwayat yang dibuang sanadnya. Mungdu dhuhara al-wad'i fi 'asri as-sahabati radhiyallahu anhum saru yas'aluna 'anil isnad. Fakana ma yarwunahu min at-tafsir al-ma'thur 'anil nabiyyi aw as-sahabati la yarwunahu illa bi isnadin. Sejak pertama kali muncul orang yang berani memalsukan hadis Nabi sejak era sahabat. Yani Nabi sudah wafat ya, di era sahabat muncul ya generasi-generasi tabi'in yang mulai memalsukan hadis Nabi. Maka para sahabat dan tabi'in yang terpercaya begitu, mereka setiap mendapatkan hadis dari Nabi, mereka selalu meminta sanadnya. Sanadmu dari mana? Kamu dapat riwayat ini dari mana? Yas'aluna 'anil isnad. Jadi fakana ma yarwunahu min at-tafsir al-ma'thur 'anil nabi aw as-sahabah la yarwunahu illa bi isnadin. Jadi setiap mereka meriwayatkan tafsir bil ma'thur, baik itu dari nabi atau dari sahabat, mesti nanti meriwayatkannya menggunakan sanad. Thumma ja'a ba'da asri tabi'in, hanya saja setelah era tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in, man jama'at tafsir, muncul orang-orang yang kemudian mengumpulkan tafsir atau menulis kitab tafsir. Fadawwana tafsir al-ma'thur bi isnadihi ka tafsir Sufyan bin Uyainah. Oh enggak, ini masih generasi ulama yang menulis tafsir bil ma'thur menggunakan sanad. Kitab-kitab tafsir bil ma'thur disebutkan menggunakan sanadnya, seperti misalnya tafsir Sufyan bin Uyainah wa Waqi' bin al-Jarrah. Thumma ja'a ba'da ha'ula'i aqwamun allafu fit tafsir fakhtasarul asanid. Nah ini baru setelah era tabi'in ini muncul orang-orang atau sekelompok ulama yang menulis kitab-kitab tafsir. Fakhtasaru al-asanid, mereka tidak menulis sanad-sanadnya. Wa ahmalu azwal aqwali liqailiha, bahkan kadang tidak menisbatkan satu qaul kepada qailnya. Jadi misalnya langsung aja menyebutkan satu pendapat begitu tanpa disebutkan ini siapa yang ngomong begitu loh. Jadi tiba-tiba wakila, waruya, nah gitu. Menggunakan sigot-sigot tamrid semacam itu. Enggak disebutkan siapa yang ngomong itu siapa. Walam yataharru as-sihhah, dan mereka tidak berusaha mencari mana sih yang sahih. Riwayat yang sahih itu mana? Faltabasa sahih bil alil, maka akhirnya terjadi iltibas, percampuran. Orang jadi bingung bedakan mana sahih, mana yang tidak sahih. Tsumma shara kullu man yasnihu lahu qaulun yurituhu wa yanqulu dzalika man ba'dahu dhannan lahu aslan. Akhirnya orang-orang setelahnya ketika nyalin qaul-qaul itu lagi, ya sudah tinggal dinukil gitu aja, dhannan lahu aslan, dikira bahwa itu ada asalnya, ada sanadnya, ada sumbernya. Wala'alla hadza akhtarul asbab jami'an, barangkali ini adalah sebab yang paling berbahaya yang menyebabkan akhirnya zaman sekarang tafsir-tafsir bil ma'thur itu banyak yang enggak pakai sanad, bahkan enggak jelas siapa qailnya. Li'anna hadfal asanid ja'ala man yanzuru fi hadhil kutub yadhunnu sihhata kullama jaa'a fiha. Karena kalau kita membuang sanad itu seolah-olah orang-orang yang datang selepasnya dikira ini insyaallah sahih lah, kalau sudah begini insyaallah sahih. Dikira sahih padahal ya belum tentu. Apa? Yang tanpa sanad. Ya banyak tafsir yang enggak pakai sanad, banyak banget, sebanget-bangetnya. Tafsir, tapi kalau tafsir punyanya Imam Khazin itu apa, Lubabu tafsir apa ya, punya Imam Khazin itu ya, Lubabu Ta'wil. Nah, fi ma'ani Tanzil punya Syekh Imam Khazin. Kalau itu memang dibuang sanadnya, tapi beliau sejak awal sudah bilang bahwa yang saya tulis di kitab-kitab saya ini ya riwayat-riwayat yang jelas, kira-kira begitu. Tapi ada beberapa yang
ya selain nggak nulis sanadnya dan tidak memberi kejelasan, ini yang jenengan nukil di kitab-kitab jenengan itu sahih apa enggak, kira-kira begitu. Nah, sekarang as-sababu tsalits, sebab yang ketiga al-wad'u. Hadis-hadis maudhu. Waqad kathural wad'u ay al-kadzib fil hadis wa tafsir. Banyak sekali praktek-praktek memalsukan hadis dan tafsir. Wa athara al-wad'u bi an dha'a katsirun min hadha at-turath alladhi khalafahu lana salaf. Yang namanya pemalsuan ini berdampak antara lain sebab hilangnya banyak sekali kitab-kitab turath yang ditinggalkan oleh ulama-ulama salaf kita. Jadi ulama-ulama salaf kita sebenarnya punya barangkali banyak referensi-referensi yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya berkenaan dengan satu hadis atau satu tafsir, tapi karena banyak yang hilang akhirnya itu kita sulit melacak. Li'anna ma ahata bihi min syukukin afqadna athiqah bihi. Wa ja'alna naritu kulla riwayatin tatarraqa ilaiha syai'un min ad-dha'f wa rubbama kanat sahihah kama anna ikhtilataha ja'ala ba'du man laysa qadiran 'ala at-tamyiz baina sahih wal 'alil yahkumu 'ala al-jami' bis-sihhah. Nah, dengan kita kehilangan banyak sekali kitab-kitab turath itu yang menyediakan referensi-referensi, akhirnya kita jadi ragu setiap kali mau nukil riwayat atau hadis, apapun, mau itu tafsir atau hadis. Kenapa? Karena yang misalnya kita nukil yang kita kira sahih barangkali dhaif ternyata, atau kebalikannya, yang aslinya dhaif dikira sahih, atau bahkan malah dikira semuanya sahih. Itu repot lagi. Jadi orang yang nggak bisa tamyiz, nggak bisa memilah-milah mana hadis sahih mana enggak, itu jadi kesulitan untuk nukil nantinya. Wa hamul musannafat fi tafsir al-ma'thur. Nah, karya-karya yang paling penting yang berkenaan dengan tafsir bil ma'thur adalah pertama Jami'ul Bayan fi tafsir Quran milik Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua tafsir Quran Al-Azim punyanya Syekh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil Imam Khazin. Yang keempat Al-Jawahir Al-Hisan fi tafsir Al-Quran li Tsa'alabi. Na'rifu bi mu'allifiha wa manahijihim fi hadhil kutub bi ijazin fi ma yali. Jadi di sini beliau ngasih resensi kira-kira mu'allifnya dan isi kitab itu, bagaimana metode ulama-ulama ini menulis kitabnya. Langsung aja cepat. Jami'ul Bayan fi tafsir Quran At-Tabari mu'allifuhu wal Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari al-Imam al-Jami' lil ulum wal ma'arif al-musyahid al-mutlaq. Beliau kadang-kadang sebagai musyahid mutlak beliau ini, Imam Tabari. Wulida fi Amul, daerah Amul sana, Tabaristan. Itu daerah mana ya? Amul, coba cari aja nanti di Google. Wastaqarra bihi al-maqam ba'da an nadaja waqtamala fi Madinah. Enggak. Ya, wastaqarra bihi al-maqam ba'da an nadaja waqtamala fi Madinati Baghdad hatta tufiya sanah tultumiyah wa asyrah. Wafat tahun 310 Hijriah. Wa kana Muhammad bin Jarir kama wasafa al-mu'arrikhun ahadul a'immal a'lam yuhkamu biqawlihi wa yurja' ilayhi li ma'rifati wa fadlihi wa jama'a min al-ulum ma'a taqaddum wal imamah fiha ma lam yusharikhu fihi ahadun min ahli asrih. Fa kana hafidhan lil qira'at 'arifan biha 'arifan bil ma'ani faqihan fi ahkamil Qur'an 'aliman bis sunan wa turuqiha wa sahihiha wa saqimiha wa nasikha wa mansukhiha 'arifan bi aqwalis sahabah wat tabi'in wa ba'dahum min al-khalifin fil ahkam wa masail al-halal wal haram 'arifan bi ayyamin nas wal umam wa tarikhim wa akhbarim. Jadi beliau dianggap ya kira-kira kalau zaman sekarang ya apa jenis orang yang ngerti semua ilmu itu apa? Multi talenta, bukan multi talenta. Apa? Ensiklopedis. Nah, itu loh. Ensiklopedis, yang ngerti sejarah, yang ngerti fikih, yang ngerti usul fikih, yang masya Allah luar biasa. Wa amma mu'allafatu fakathirah, banyak sekali karya beliau, bil fawaid hafilah wa ghazirah, dan faedah-faedah karya beliau luar biasa. Asyarwa ta'lifu fi tarikh wa beliau punya tarikh Tabari, itu juga luar biasa bagus. Wa ta'lif fi tafsir, dan beliau juga punya karya dalam kitab tafsir yang akan kita bahas. Hatta udda bi haqqi syekhil mu'arrikhin wa syekhil mufassirin, bahkan beliau dianggap sebagai syekhnya sejarawan dan syekhnya ahli tafsir. Thariqatut Tabari fi tafsir. Nah, sekarang kita melihat bagaimana metode Imam Tabari dalam tafsirnya. Kitabul Jami'ul Bayan fi tafsir Quran kasmihi kitabun jami'un wa marja'un wasi'un fi hadzal fan. Ini menjadi rujukan luas dalam masalah tafsir. Waqad ta'arada fi mu'allifu li dirasatil Qur'anil Karim min jawanib muta'addidah min haitsul lughah wan nahw wal ishtiqaq wa ghairi dzalik wa min haitsul riwayah wal ma'thur 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau ketika mentafsir banyak sekali membahas, menganalisa lewat sisi-sisi lughah, istiqaqnya, nahwunya dan seterusnya. Juga menyebutkan riwayah bil ma'thur dari Nabi SAW, aqwalus sahabat tabi'in wa tarjih bainahuma. Kalau terjadi ikhtilaf antara aqwalus sahabat atau tabi'in, ditarjih. Ini yang luar biasa dari beliau melakukan tarjih ini. Tidak hanya nukil-nukil saja tapi tarjih. Wastimbatul fawaid wal ahkam, kemudian juga istimbat. Nah, beliau melakukan istimbat, kira-kira faedahnya apa, hukum-hukum yang muncul dari ayat ini apa, dan seterusnya. Bainil madzhab wal adillah, menjelaskan madzhab-madzhab, dalil-dalilnya, hatta la yumkin ayyu'tabara min maraji tafsir bil ra'yi. Sampai-sampai barangkali bisa juga kita beliau itu dianggap sebagai rujukan tafsir bil ra'yi, bukan tafsir bil ma'thur. Limastamala alaihi min tilkal furun, karena banyak sekali. Lakin nautu biro min kutubi tafsir bil ma'thur li'atinaihi bil athar inayatan kabirah. Tapi kenapa kok dimasukkan dalam kitab tafsir bil ma'thur? Karena memang beliau sangat memperhatikan riwayat sekali. Sehingga karena barangkali sisi memperhatikan riwayatnya lebih banyak daripada sisi ijtihadnya, maka akhirnya dimasukkan kategori tafsir bil ma'thur. Wa qad ajma'al ulama minasyarqi wal gharb. Jadi ya itu ya, enggak ada yang namanya tafsir murni, tafsir bil ma'thur tok, enggak ada ra'yunya, itu hampir enggak ada. Atau ra'yu tok nggak ada makthurnya, itu ya kayaknya nggak ada. Kecuali kalau Rizky mau buat tafsir sendiri ngarang, nggak pakai hadis, langsung ilham bangun tidur. Nah itu baru ra'yu tok. Dan ra'yunya ra'yu ghalat. Nah itu masuk ancaman Nabi, man fassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Wa qad ajma'a ulama minasyarqi wal gharbi ala 'azamati hadzal kitab wa annahu marja'un la yustaghna anhu bahithun fit tafsir. Nah, yang namanya pengkaji enggak boleh tidak memperhatikan tafsirnya Imam At-Tabari ini. Istahillu Ibnu Jarir kalamahu 'alal ayah awil jumlah minal ayah bi hadhil ibarah. Biasanya Imam Tabari memulai memulai kalamnya ketika membahas satu ayat atau satu jumlah dari ayat, maka biasanya beliau dimulai dengan kata-kata al-qaul fi ta'wili qaulillahi ta'ala titik-titik kadza wa kadza. Nah, al-qaul fi ta'wili ila akhir. Biasanya begitu. Thobata ayat Qur'an asul ayah bil jumlah yufassirah, terus kemudian baru ditafsir. Wistashhadu laha wa istashhadu lima yaqulu bi syahadil lughah wal athar. Terus diberi istishhad biasanya. Kasih istishhad dulu. Misalnya ada i'rab-i'rab dalam Quran. Oh, ini juga ada nih dalam di dalam syair-syair jahili misalnya. Nah, dikasih istishhad. Biasa itu. Wa yuridul aqwal wa yunaqidu wa yunaqish. Kemudian baru menyebutkan qaul-qaul ulama, dikritik saling sanggah satu sama lain, munaqasyah dan seterusnya. Luar biasa. Min amthilati bahthil lughawi. Nah, ini sebelum ngasih contoh kajian lughawinya Imam Tabari dalam menafsirkan kalimat ismun pada kata-kata pada ayat bismillahirrahmanirrahim. Haitsu qala, beliau mengatakan wa inna ma'ana qali bismillah abda'u bi tasmiyatillah wa dzikruhu qabla kulli syai' au aqra'u bi tasmiyati Allah. Ya, ini biasa seperti yang kita tahu lah ya. Bismillah itu yang namanya ba itu ada muta'alliqnya. Lah muta'alliqnya itu bisa kalimat isim, bisa kalimat fi'il. Jadi nggak bisa tiba-tiba huruf jar di awal, itu nggak bisa, mesti ada takdirnya. Takdirnya apa? Yo abtadi'u bismillah, atau misalnya ibtidai bismillah, dan seterusnya. Muta'alliqnya bisa di depan sebetulnya, jadi bisa abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Jadi muta'alliqnya huruf jar itu bisa apa? Di depan sebelumnya huruf jar, atau bisa di belakang selepasnya. Atau ibtidai bismillahirrahmanirrahim, bisa juga bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Paham, Riz? Fa in qala ay mu'tarid. Kalau misalnya ada yang menyang. Ini munaqasyah isinya, kita baca cepat-cepat aja lah. Fa in kana al-amru ala ma wasafta fa kaifa qila bismillah wa qad alimta anna al-ism ismun wa anna tasmiyah masdaruhu. Qila innal arab qad tukhrijul masadir mubhamah ala asma' mukhtalifah. Ka qaulim akramtu fulanan karamatan wa inna ma bina masdar af'altu idza akhraja ala fi'li al-if'al. Ka qaulim ahantu fulanan hawanan wa kallimtu kalaman wa bina masdarin fa'altu at-taf'il. Jadi kalau dibantah lu, kamu mengira-ngirakan tasmiyah, padahal kan ismun itu kan tasmiyah itu kan masdar dari kata-kata sama yusami tasmiyatan, itu masdar. Lah kata-kata ismun itu dia isim mustaq atau isim ini jamid atau mustaq? Jamid. Ismun jamid, dia tidak mustaq. Apa dia? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabahah, bukan zaman makan dan seterusnya. Lah terus kamu mentakwilinya menggunakan masdar, dibalas sama beliau, yo tak bantah lagi. Bantahannya adalah orang Arab biasa
menyebutkan kalimat fi'il, nanti masdarnya beda. Contohnya orang Arab mengatakan akrom tu fulanan karomatan, harusnya kan akrom tu fulanan ikroman. Karena yang namanya masdarnya akroma itu apa? Ikrom, bukan karomah. Terus apa lagi? Ahan tu fulanan hawanan. Ahan tu ya harusnya masdarnya apa? Atau kalim tuhu kalaman. Dari kata-kata kalama harusnya kalim tuhu takliman, bukan kalaman. Itu orang Arab biasa, jadi nggak usah ini. Omeng dari qaulu syair misalnya, terus beliau ngasih qaul syair, aku front ba'da raddil mauti anni wa ba'da ta'ika al-mi'ah ar-rita'a. Jadi kata-kata, terus beliau bilang kata-kata wa ba'da ta'ik maksudnya ai ba'da i'ta'ik. Nah, biasa orang Arab bilang begitu. Ila akhiri ma awradahu minasyawahid wa min amthilati bahti al-i'rabi, misalnya kajian i'rab beliau ma yali nasu min kalami rahimahullah al-qaul fi ta'wil qauli ghairil maghdubi alaihim qala Abu Ja'far wal qira'ah, para ulama qiraah mujamma'atun atau majma'atun, mereka sepakat ala qiraati ghairi bijarrir ra'i minha. Jadi ghairi itu jar, para ulama qiraah sepakat, enggak ada qiraah yang bilang ghairu, enggak ada, ghairul maghdub enggak ada, ya ghairi semua. Kok bisa begitu? Dari mana jar itu? Siapa yang mengejarkan? Wal khafdu ya'tiha min wajhin. Ada dua kemungkinan jarnya. Itu yang pertama ayakuna ghairu sifah alladzina, menjadi sifat alladzina wa na'tan lahu, menjadi naat fatukhfiduha. Maka akhirnya dijarkan, atau fatukhfaduha dijarkan. Idza kana alladzina khafdun, kalau emang kita katakan alladzina itu khafat jar wa ya lahum na'tun wa sifah. Oke, wa inna ma jaza ayyakuna ghairu na'tan lil ladzina wal ladzina ma'rifah. Wa ghair nakirah. Li'anna alladzina bisilatiha laysat bil ma'rifah al muaqqatah kal asma allati hiya amaratun bainan nas mithlu Zaid wa Amr wa ma asbah dzalik, wa inna ma hiya kan nakirat al majhulat mithlu ar-rajul wal ba'ir wa ma asbah dzalik. Jadi kalau misalnya dibantah lu alladzina itu kan ma'rifat, ghair itu nakiroh. Gimana itu? Nah, maka sama beliau dijawab loh, tapi ma'rifatnya alladzina itu ma'rifat yang mubham. Dia termasuk isim-isim ma'rifat tapi mubham. Seperti apa? Seperti isim istifham, dan itu kan isim mubham. Jadi ma'rifatnya itu seperti saya mengatakan ar-rajul, bukan seperti ma'rifat saya mengatakan Zaidun. Nah, menjadikan na'at atau mensifati man'ut yang ma'rifatnya itu mubham, itu nggak masalah kalau kita sifati menggunakan nakiroh, nggak ada soal, kata beliau. Wal wajhul akhar min wajhil khafdina. Terus atau bisa juga kalau misalnya katakanlah nggak bisa na'at alladzina misalnya. Wal wajhul akhar min wajhil khafdi fiha ayyakuna alladzina bi ma'nal ma'rifah al muaqqatah. Katakanlah alladzina itu ma'rifatnya muaqqatah. Alladzina itu silahnya kemana coba? Siratal ladzina an'amta alaihim kan? An'amta alaihim, alladzina itu kan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itu kira-kira an'amta alaihim itu mubham atau muayyan? Kalau an'amta alaihim itu dikatakan mubham maka boleh. Tapi kalau dikatakan an'amta alaihim itu dikatakan muayyan, karena di ayat lain ditafsiri alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin, itu berarti muayyan sudah, tidak mubham lagi an'amta alaihim. Maka bagaimana? Wa idzan wajjaha ila dzalik kanat ghair mahfudhah li takriri sirat. Jadi kata beliau, ya jenenge ulama nahwu sih soi-soi. Alladzina khufidha alladzina 'alaiha fa ka'annaka qulta siratal ladzina an'amta 'alaihim sirata ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi seolah-olah ada kata-kata sirat yang diulang-ulang, yang kemudian di ayat yang ghairil maghdubi 'alaihim siratnya dibuang. Jadi gimana ayatnya? Piye ya teh? Ihdinas siratal mustaqim, kan sirata itu kan menjadi apa? Maf'ul bih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi apa tuh? Sirata yang kedua. Menjadi badal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ghairil maghdub itu aslinya juga ada badal sirata tapi dibuang. Sirata ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, gitu loh. Paham enggak? Intaha. Wes. Wa min amthilati istishhadihi bil ma'thur annahu ba'da an fassara qawlahu siratal ladzina an'amta 'alaihim bi annahum man dzakarahumullahu fil Qur'an. Nah, ini jadi terus habis itu di antara tafsir bil ma'thurnya beliau menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu anama itu siapa? Anama may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihun hasuna ulaika rafiqa. Istasyhada bil athar faqal, itu tadi istisyhad menggunakan ayat Quran, jadi tafsir bil ayah ma'al ayah, sekarang ayah ma'al hadis bil hadis.
Wa binahwi ma qulna fi dzalika ruyal khabar an Ibnu Abbas dari Sayyidina Ibnu Abbas hadatsana Muhammad bin Ala hadatsana Utsman bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Imarah qala hadatsana Abu Raub an Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas siratal ladzina an'amta 'alaihim yaqul Imam Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tariqu man an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika minal malaikah wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin alladzina ata'uka wa 'abbaduka. Orang yang taat kepada engkau dan menyembah engkau. Haddatsani Ahmad bin Hazim Al-Ghaffari qala akhbarana Ubaidullah bin Musa an Abi Ja'far an Rabi' qala suratul ladzina an'amta 'alaihim qala an-nabiyyun. Ada yang mengatakan an-nabiyyun. Terus haddatsani Al-Qasim haddatsana Husain an qala haddatsani Hajjaj an Ibni Jurayj qala Ibnu Abbas an'amta 'alaihim qala al-mu'minun. Jadi ada yang mengatakan yang orang yang diberi nikmat Allah itu siapa? Ada yang bilang para nabi, ada yang bilang orang-orang mukmin saja. Haddatsani Yunus Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Ibnu Wahab qala Abdurrahman bin Zaid fi qouli ta'ala suratul ladzina an'amta 'alaihim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, nabi dan para sahabatnya. Intaha. Oke. Wa imtazu amal Ibnu Jarir fi tafsir bil ma'thur annahu yuridu riwayat bi asanidiana. Di antara keistimewaan ini siapa namanya? Proyeknya, kitabnya Imam Ibnu Jarir itu beliau nyebutkan tafsir bil ma'thur plus sanad-sanadnya. Lakinnahu qad iltazama hadzal uslub lam yaltazim as-sihah fi ma yuridu. Hanya saja meskipun beliau pakai sanad tapi beliau tidak iltizam, tidak menegaskan bahwa semua sanad yang saya sebutkan ini riwayat ini mesti sahih. Beliau enggak nyebutkan begitu. Kama annahu qallama yu'aqib ala riwayat bi tasih au tad'if. Bahkan kadang-kadang beliau mengkritik riwayat yang beliau sebutkan sendiri, ini sahih, ini dhaif dan seterusnya. Wa dzalika li'annahu kana yara fi ma yabdu anna man asnada faqad hammalakal bahth an rijali sanad wa darsihi. Syuf, karena kenapa kok begitu? Kenapa kok banyak ulama itu ketika sudah menyebutkan sanad terus enggak mau ngasih keterangan ini hadis ini sanad ini sahih apa dhaif, enggak mau ngasih keterangan. Kenapa coba? Karena kalau kita lihat ya, ulama-ulama yang hidup di era itu, di mana ketika mereka nulis kitab sudah pakai sanad, itu mereka itu wakana asrul ilm. Mereka itu zaman-zaman keemasan ilmu Islam, zaman keemasan riwayat. Sehingga kata beliau, annaman asnada faqad hammalakal ba'th. Kalau ada seorang ulama sudah nulis sanad, maka berarti ulama ini nyuruh kamu untuk nyari sendiri rawi-rawinya ini statusnya kayak apa. Hammalakal ba'th. Dan itu biasa. Itu biasa. Sehingga menyebutkan riwayat itu, jadi kira-kira ulama itu pengen ngomong gini loh. Saya udah susah-susah nulis riwayatnya loh ya, nyari rijalnya loh ya. Terus kamu nyuruh saya neliti rojulnya satu-satu. Lah kok enak? Oh. Lah terus awakmu gak kerja apa? Yes, yo tak wehi garapan. Tak kei PR no golekno dhewe. Ya kira-kira gitu. Maka asrul ilm bi hadzal fan yasulu ala talab. Nah, dan kita harus tahu juga konteks zaman beliau itu zaman ilmu, zaman keemasan ilmu. Sehingga para thalibul ilm, para pencari ilmu itu mudah sekali untuk ma'rifatu halir riwayat asanid wa mutunan. Mudah sekali bagi mereka di zaman itu untuk mencari sanad-sanad dan matan-matan. Oh, zaman saiki yo kalang kabut. Riz, ayo coba tak kasih satu sanad telitin Riz, isora. Kalang kabut tenan. Fa'lam dzalika wara'ah. Oke, yang kedua tafsir Al-Quran Al-Azim punyanya Imam Ibnu Katsir. Wa huwal Imam Al-Muhaddits Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir Al-Busairi atau Al-Basiri thumma Dimashqi. Atau Al-Basri ini sebetulnya ya. Al-Basri ya? Ya enggak mesti Riz. Al-Basri ad-Dimashqi thumma Dimashqi. Dari asalnya Basrah terus ke Damaskus. Al-Faqih al-Mufassir al-Mu'arrikh wulida nahwa sanah 700 tufiya sanah 774 wa kana Abul Fida Ismail bin Katsir ala mablaghin 'azimin min al-'ilm alladhi tajalla fi tafsirih wa tarikhi al-bidayah wa nihayah. Ini Ibnu Katsir punya tarikh kitab tarikh Bidayah wa Nihayah terkenal sekali. Hatta la yumkin an naqula innahu munaqqihut tafsir wa muhaqqiqut tarikh. Jadi kita bisa mengatakan beliau itu seorang munaqqih. Munaqqih itu ya kira-kira muhaqqiq, mirip-mirip. Muhaqqiq ahli tafsir dan muhaqqiq ahli sejarah. Jadi kalau siapa tadi? Imam At-Tabari itu Syekhut Tafsir wa Syekhu Mu'arrikhin. Kalau beliau ini Munaqqihut Tafsir wa Muhaqqiqut Tarikh. Qala anhu Adz-Dzahabi fil Mu'jam al-Mukhtas. Al-Imam al-Mufti al-Muhaddits al-Bari' faqih mutafannin. Nah, mutafannin ya. Istilah apa namanya? Istilah ensiklopedis itu mutafannin. Muhaddits, mutqin, mufassir, qol yang ahli menukil. Walahu tasanif mufidah. Beliau punya banyak karya-karya yang bermanfaat. Qala Ibnu Habib fihi za'imu arbabit ta'wil sama'a wa jama'a wa sanafa
wa atrabal asma' bil fatwa wa syannafa wa hadatha wa afada wa tarat awraqu fatawihi fil bilad wa ishtahara bid dhabt wat tahrir wa intahat ilaihi riyasatul ilmi fit tarikh wat tafsir. Masyaallah. Dan puncak kepemimpinan ilmu dalam tarikh, sejarah dan tafsir itu berhenti pada beliau. Artinya barangkali beliau dianggap orang terakhir yang bisa menguasai tafsir, ilmu tafsir dan ilmu sejarah dengan luar biasa. Tariqatu hadza tafsir. Bagaimana metode beliau nulis tafsirnya? Ittaba'al Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi hadza tariqatan naba 'alaiha fi muqaddimati al-qayyimah allati sadara biha li tafsiri bi ayyufasirul Qur'an bil Qur'an. Jadi di awal-awal beliau sudah ngasih petunjuk bahwa ini aku akan menafsirkan Quran dengan Quran. Tsumma yafasirul Qur'an bis sunnah, terus baru Quran bis sunnah. Tsumma bil athar 'anis sahabat tabi'in, baru athar sahabat dan tabi'in. Wa qad ata fi dzalika bi ghurari tafasir Ibnu Jarir. Beliau juga memetik banyak hikmah-hikmah yang ada di tafsir-tafsirnya Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari itu, wa Ibnu Abi Hatim, wa Ibnu Mardawayh, masadirus sunnah ma'al azwi ila kulli masdarin. Terus menyebutkan sumber-sumber dan disandarkan sumber-sumber itu disebutkan ke sumbernya. Wa dzakara isnadahu ghaliban, dan kebanyakan beliau nyebut sanadnya. Ala annahu yu'na kadzalika bil lughah 'indal hajab lidzalik. Nah, kadang-kadang beliau juga bukan hanya menafsiri Quran dengan ma'thur saja, tapi juga kadang-kadang menggunakan analisa lughah juga, indal hajah, kalau memang dibutuhkan. Wa yad'umu tafsirahu al-manqul bidzalik, dan kajian lughah itu mendukung tafsir mangkulnya, tafsir ma'thurnya itu tadi. Wa imtazu tafsiruhu bil inqa lima tatil kitab wa annahu katsiran ma yanqudu ar-ruwah wa riwayat as-sahih wa dha'if. Banyak sekali beliau mengkritik perawi-perawi yang beliau sebutkan, ada yang disahihkan, ada yang dhaifkan. Yujarrih wa ya'dil, dijarah, ditakdil biasa. Wa yunabbi ila ma fit tafsir al-ma'thur min munkarat al-israiliyat wa yuhadzir minha. Nah, ini di antara kelebihannya beliau juga tidak sembarangan menyebut cerita-cerita Israiliyat. Pokoknya kalau ada kisah-kisah Israiliyat yang mungkar, nah itu sama beliau nanti dikasih peringatan. Awas ya, ini kisah ini Israiliyat, ini mungkar ini. Nah, itu. Minal amthilah min hadza tafsirul qouli ta'ala, misalnya contoh tafsir firman Allah Ta'ala, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas astaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Qala Ibnu Katsir, "Tsumma hahuna 'atfu khabar ala khabarin wa tartibuhu alaihi ka'annahu ta'ala amara al-waqif bi Arafat ay yadfa'a ila al-Muzdalifah liyadhkurullah 'inda al-mash'ar al-haram wa amara ay yakuna wuqufuhu ma'a jumhurin nas bi Arafat kama kana jumhurun nas yasna'un wa yaqifuna biha illa Quraisyan fa innahum lam yakunu yakhrujuna min al-haram fayaqifuna fi tarfil haram 'inda adna al-hil wa yaqulu nahnu ahlillah fi baldatihi wa quttani baitihi." Qala al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah حدثنا محمد بن حزم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دانت دينها يقفون بالمزدلفة. Jadi dulu orang-orang kafir Quraisy itu kalau wukuf bukan di Arafah tapi di Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-Hums, dulu dinamai daerah itu dinamai al-Hums. Wa kana sairul Arab yaqifuna bi Arafat. Padahal orang-orang selain Arab, jadi kan orang Quraisy tuh, kalau orang-orang selain Arab yang haji itu wukufnya di Arafah. Falamma jal Islam, nah ketika Islam datang, amarallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyati Arafat, untuk wukuf di Arafah, tsumma yaqifu biha tsumma yufidu minha, fadzalika qaulu ta'ala min haitsu afadhan nas. Jadi an-nas di situ maksudnya adalah orang-orang selain orang Quraisy. Kadza qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atha wa Qatadah wa Saddi atau Suddi wa ghairuhum. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa haka alaihi al-ijma' rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Sufyan an Amr an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, siapa Mut'im, Pak Mut'im itu yang belum masuk Islam dia. Kalau anaknya Jubair bin Mut'im masuk Islam. Masuk Islam ada yang bilang karena mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an ketika Nabi membaca surat At-Tur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, terus Sayyidina Jubair bin Mut'im sadar, akhirnya masuk Islam. Abdullah tu ba'iran li bi Arafah, kata bapaknya yang masih kafir itu, aku sempat pernah kehilangan unta di Arafah. Fadzabtu atlab, terus tak cari untanya. Fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqif. Aku ngelihat bahwa Nabi Muhammad lagi wukuf di situ. Qultu inna hadza minal hums. Ma sya'nuha huna, ini kan harusnya kan di Humas, ngapain mereka wukuf di sini? Akhrajahu fi sahihan. Walil kitab taba'at muta'addidah ahsanuha tahqiq Abdul Aziz Ghanim wa zumalaihi. Nah, ini penting ini ya. Ini apa namanya? Informasi penting dari beliau, seorang muhakkik besar. Beliau bilang, walil kitab tafsir Ibnu Katsir itu taba'atun muta'addidah, punya banyak sekali cetakan. Ahsanuha, cetakan yang paling baik yang mana? Cetakan yang paling baik tahqiq Abdul Aziz Ghanim, yang ditahqiq oleh Abdul Aziz Ghanim wa zumalaihi dan kawan-kawannya.
Jadi kalau kalian mau cari tafsir Ibnu Katsir, cari yang seperti ini yang disarankan sama beliau. Yang ketiga, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil lil Khazin. Kitab Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil miliknya Imam Al-Khazin. Wa huwa Al-'Allamah Alauddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim Asy-Syihi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i As-Sufi. Urifa bil Khazin. Kenapa beliau dikenal dengan nama Khazin? Li'annahu kana khazinu kutubi Khanqah Sumaisatiyah bi Dimashq. Jadi dulu di daerah Damaskus ada madrasah Sumaisatiyah di daerah Khanqah. Itu kitab-kitab yang ada di situ itu penjaga kitabnya. Ini beliau ini Syekh Alauddin ini. Akhirnya beliau disebut penjaga kitab Khanqah. Lama-lama namanya dikenal sebagai Al-Khazin, penjaga. Wulida di Baghdad, beliau dilahirkan di Baghdad tahun 678. Wa sami'a min ulama'iha, beliau banyak belajar dari ulama-ulama Baghdad. Thumma qadama Dimashq, kemudian datang ke Damaskus. Wa talaqqa fiha al-ilm hatta tamakkana. Terus ngaji di Damaskus sampai mungkin. Fashtaghala bi nashril ilmi wa ta'lif wa kanat lahu mu'allafat kabirah wa katsirah asyharuha kitab tafsir wa tufiya sanah. Yang paling masyhur kitabnya kitab tafsir yang kita bahas ini. Wafat tahun 741 Hijriah. Tariqatu hadza tafsir, metode tafsir beliau. Ikhtasarul Khazin tafsirahu hadza min tafasiri man sabaqahu wa la siyama tafsir Ma'alimut Tanzil al-Baghawi. Sebetulnya Imam Khazin itu dalam menulis banyak meringkas kitab-kitab tafsir sebelum beliau saja. Di antaranya yang paling banyak itu adalah ngambil dari kitabnya Imam Baghawi, yaitu Ma'alimut Tanzil. Fakana ilmuhu fi kama dzakara fi muqaddimatin naql wal intikhab fakana amaluhu fihi kama dzakara fi muqaddimah. Bagaimana beliau proses kerja nulis tafsirnya ini, ya seperti yang beliau sebutkan sendiri dalam muqaddimahnya. Mahad fil asanid, nah ini sanad-sanadnya dibuang. Watajan dapat tatwil wal ishab, dan beliau menghindari menulis tafsir panjang-panjang. Nah, enggak perlu panjang-panjang. Wa unniya fihi bi takhrijil ahadits an-nabawiyyah min as-sahihain wa sunan al-arba'ah. Nah, beliau banyak juga mentakhrij hadis-hadis Nabi dari Bukhari, Muslim, dan sunan, kitab-kitab sunan yang lain. Ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, dan seterusnya. Wa ghairiha wa syaraha gharibal ahadits allati yuriduha. Dan kadang-kadang juga mensyarahi hadis-hadis gharib yang beliau sebutkan. Wa huwa fil waqi' yaktsuru min at-tafsir al-ma'thur. Memang kalau kita lihat kitabnya itu banyak sekali tafsir bil ma'thurnya, banyak menggunakan hadis-hadis itu. Mimma ja'alna nadmanuhu ila hadhiz zumarah. Itulah yang kemudian menjadikan kita memasukkan beliau ke golongan ini, yakni golongan tafsir bil ma'thur. Khilafan lima sona'ahu ba'dul katibin. Ini tentu saja berbeda sama sebagian para penulis, di mana haitsu sonnafahu dhimna kutubi tafsir bir ra'yi, memasukkan kitab tafsirnya Imam Khazin ini dalam tafsir bir ra'yi. Itu enggak pas kalau menurut Syekh Nuruddin Aitar. Wa kana itarra bi unwani Lubabut Ta'wil, barangkali mereka itu tertipu dengan judulnya saja, hanya membaca judul Lubabut Ta'wil terus dikira itu tafsir bir ra'yi, padahal itu ya bil maksur. Lebih banyak maksurnya daripada ra'yunya. Wa qad urifa hadha tafsir bi tawassu'ihi fi riwayat Israiliyat. Nah, di tafsirnya Imam Khazin ini Lubabut Ta'wil ini banyak kisah-kisah Israiliyatnya, wa akhbaril umam al-maudiyah, dan juga cerita-cerita umat-umat yang telah terdahulu, wal akhbar at-tarikhiyah, cerita-cerita, ya berita-berita sejarah, hatta ja'alahu hadza tawassu' yuridu umuran mimma la yaslumu amaman naqti al-ilmi. Sampai-sampai kelonggaran beliau dalam menyebutkan kisah Israiliyat ini menyebabkan beberapa kisah yang beliau sebutkan itu tidak selamat dari kritik ilmiah. Lakin lil Khazin tariqatun khasun fi iradi hadir riwayat. Hanya saja kita perlu tahu bahwa Imam Khazin itu sebetulnya punya metode, punya cara sendiri dalam menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyat itu. Apa itu metodenya? Hiya annahu yasduruha bilafdin yush'iru bi adami jazmi biha. Beliau ketika menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyat yang aneh-aneh itu mesti nanti selalu dimulai menggunakan satu lafadz yang lafadz itu menggambarkan beliau itu tidak mantap dengan kisah yang beliau sebutkan. Misalnya mithlu yurwa aw ruya aw an fulan. Jadi enggak jelas, enggak jazm, enggak sami itu enggak gitu. Enggak hadatsana enggak gitu. Ruya yurwa an fulan dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma asbah dzalik min ibarat wa huwa uslubun ustulih 'alal ulama rumuzan ila annama sadara bi mithli hadza siyagh fa huwa dha'ifun aw mashkukun fihi. Nah, kata-kata yurwa, ruya dan seterusnya itu namanya sighat tamrid. Lah, para ulama itu memang sengaja sejak dulu itu punya semacam rumus begitu, punya kode tersendiri. Kalau menggunakan sighat tamrid, ruya, an, kila dan seterusnya
itu menunjukkan bahwa beliau-beliau sendiri yang menulis sebetulnya pengen mengatakan ini dhaif. Atau seenggaknya saya ragu dengan riwayat ini, kira-kira begitu. Wa hadza yutihu firasata husnil ifadati minhu liman utiya haddan minat tayaqqud wa tanbih. Sehingga yang demikian ini memberi kesempatan besar bagi memberi faedah banyak sekali bagi orang yang betul-betul tayaqqud, betul-betul sadar ketika membaca kitabnya Imam Khazin itu tadi. Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran li Tha'alabi. Wal Imam Al-Alim Al-Muhaqqiq Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf Al-Tha'alabi Al-Jazairi Al-Maliki mutawaffa sanah 876 an Umar yuqaribu tis'ain an Umrin yuqari umurnya sekitar yuqaribu tis'aina sanah, masyaallah 90-an tahun kira-kira. Wudu fi nafil Jazair rahimahullah taala, dikubur di Jazair. Karena Tha'alabi min kibaril ulama al-amilin wara'an zahidan mu'aridun anid dunya. Beliau enggak mau enggak mau nerima dunia, berpaling dari dunia. Wa kana imaman 'allamah musannifan sannafa kutuban katsirah nafi'ah. Minha di antara kitab-kitabnya adalah Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran alladzi nahnu bisadadihi, yang akan kita bahas. Tariqatu Tha'alabi fi tafsirihi. Nastati an na'tabir tafsir Tha'alabi safwatan muntakhabah mustakhlasah min masadir katsirah fi hadzal fan. Kita bisa menjadikan tafsirnya Tha'alabi ini sebagai safwah, sebagai pilihan yang pilihan terbaik atau yang inti lah. Muntakhabah yang sudah diringkas, disaring, wa mustakhlasah diringkas min masadir katsirah, diringkas itu karena memang Imam tafsir ini tafsir ringkasan dari banyak sekali kitab, luar biasa beliau. Waqad dzakara fi dibajati hadza tafsir, beliau bahkan menyebutkan di permulaan tafsirnya annahu jama'ahu min kutubil a'immah. Beliau nulis kitab ini dengan referensi kitab-kitabnya para ulama-ulama, a'immah, bukan hanya ulama ya, imam, kitabnya imam. Wa thiqati alami hadhil ummah, dan orang-orang thiqah yang luar biasa. Wa dzalika qaribun min ati ta'lifin, bahkan barangkali bisa sampai 100 rujukan 100 itu rujukan beliau 100 kitab. Ma fiha ta'lifun illa, tidak ada dari 100 rujukan itu tidak ada satu karya pun illa wa huwa li imamin masyhurin biddin, kecuali pasti karya itu adalah karyanya seorang ulama besar. Jadi beliau hanya nukil dari, jadi kira-kira itu kitab ensiklopedi tafsir dari kitab-kitab ulama-ulama hebat pada zamannya yang masyhur, ma'dudun fil muhaqqiqin, dan dia sebagai ahli tahqiq. Wa qad ishtamala al-kitab bihadza ala fawaid hammah. Dengan begitu kita tahu bahwa kitab ini punya faedah yang luar biasa penting, nadhran linuqulihil katsirah an masadir mafqudah. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang kitab-kitab yang beliau nukil itu rata-rata zaman sekarang sudah enggak ada. Jadi kitab-kitab udah langka, bukan hanya langka, enggak ada udah. Jadi yaitu kitab beliau akhirnya jadi satu-satunya rujukan. Kama annahu yamtazu bi wuduhil ibarah wa salasatil uslub, dan ibarat yang beliau tulis pun jelas, mudah salasatil uslub, mudah uslubnya, mahtiyatihi fi sya'nil israiliyat, dan beliau berhati-hati ketika nyebut israiliyat. Wa hadza mithalun minhu min tafsirihi li ba'di qisari suwar wa hiya suratu qul ya ayyuhal kafirun. Ini misalnya tafsir ketika beliau mentafsiri surat Al-Kafirun. Qala ta'ala bima nasuhu ruya fi sababi nuzuli hadhihi surah, diriwayatkan mengenai sebab nuzul surat ini ani bin Abbas wa ghairi anna jama'atan min sanadi di Quraisy, sekelompok pembesar-pembesar Quraisy, qaulul nabi, mereka mengatakan kepada Nabi, ta'ma anta fihi, Muhammad, kamu tinggalkan aja apa yang dakwah-dakwah yang kamu kerjakan, tinggalkan aja. Wa nahnu numawwiluka wa numallikuka alaina, nanti kamu tak kasih duit. Numawwil, kamu tak kasih duit. Wa numallikuka alaina, kamu tak jadikan raja. Tak kasih duit, tak jadikan raja bagi kami, tak jadikan pemimpin kami kalau kamu mau meninggalkan dakwah. Tapi Nabi nggak mau. Tapi wa in lam taf'al, terus ada opsi kedua orang-orang Quraisy. Kalau kamu nggak mau, wa in lam taf'al hadza, kalau kamu nggak menerima tawaran ini, fal ta'bad alihatana, maka kamu nyembah Tuhan kita juga lah. Wa na'bad alihak, kita insyaallah juga nyembah Tuhanmu lah. Ya nggak ada insyallahnya ya. Hatta nashtarok, ya supaya kita bisa istirok bareng-bareng, saling ganti-gantian sesembahan. Fa itu kanal khair nilnahu jami'an. Barangkali misalnya yang benar itu agamamu, saya juga dapat bagian kebaikannya. Kalau ternyata yang benar agama kami, kamu juga dapat kebaikannya. Diplomasi ini wong kafir Quraisy. Wa rawa anna hadhil jamaah al-madhkurahum, diriwayatkan bahwa sekelompok orang yang disebutkan ini adalah Al-Walid bin Mughirah, Al-Asi bin Wa'il,
kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, wa abnaul Hajjaj, wa nadhairuhum, dan orang-orang seperti mereka mimman lam yuktab lahul Islam, dan mereka itu semua tidak tertulis orang-orang yang ketika Fathul Mekah nggak masuk Islam. Ada beberapa kayak misalnya siapa namanya yang akhir-akhir masuk Islam itu Abu Sufyan, lah itu masuk Islam. Nah dia nggak termasuk golongan ini. Wahatama bisyaqawati, dan mereka itu orang-orang yang dipastikan celaka di akhirat nanti. Fa akhbarahum an Nabi SAW an amrillah, maka akhirnya Nabi memberitahu keputusan Allah Ta'ala, annahu la ya'budu ma ya'budun, nggak akan menyembah apa yang mereka sembah, wa annahum ghairu abidi ma ya'bud, dan mereka juga nggak akan menyembah apa yang Nabi sembah. Walamma kana qauluhu la a'bud, ketika Nabi mengucapkan la a'bud muhtamilan ayyurada bi al-an, menggunakan fi'il mudhari' a'budu. Jadi seolah-olah nggak nyembahnya itu sekali, nggak nyembahnya itu barangkali nggak mau nyembahnya hari ini saja atau nanti, tapi kalau besok-besok atau kapan tahun depan barangkali masih mungkin. Wa yabqal musta'nif muntadhiran ma yakunu fi min adatihi ja'al bain biqauli. Karena masih ada kemungkinan itu datang penjelasan lagi, wala ana abidun ma abadtum, pakai kalimat isim. Nah, kalau udah pakai jumlah ismiyah berarti istimrar. Yufidu apa? Al-istimrar. Ai abadan. Tsumma ja'a qaulahu, kemudian datang lagi wala antum abiduna ma'bud. Nah, ini syuf yang kedua. Kalau yang pertama kan jelas ya. Nabi selama-lamanya enggak akan nyembah apa? Enggak akan nyembah tuhan-tuhannya orang kafir Quraisy. Tapi ayat yang kedua ini yang berani sekali mengatakan wala, ya enggak berani sekali memang dari Allah langsung. Wala antum abiduna ma'bud, kamu juga enggak akan pernah nyembah Tuhan yang saya sembah. Apakah enggak ada kemungkinan mereka masuk Islam? Ternyata memang betul, enggak ada kemungkinan. Orang-orang yang disebutkan ini tadi itu memang mereka bukan orang-orang yang masuk Islam pada akhirnya. Jadi memang ayat ini betul bahwa menggunakan jumlah ismiyah menyebut mereka, kalian yang ngajak saya itu, kalian semua itu nanti nggak akan nyembah apa yang saya sembah selama-lamanya. Atsani hatman alaihim, memastikan atas mereka annahum la yu'minuna bi abada. Mereka nggak akan beriman selama-lamanya kepada Islam. Kalladzi kasyafal ghaib, seolah-olah Nabi itu ya dibukakan dikasyaf, diberi kasyaf alam ghaib bahwa mereka itu memang bukan orang-orang yang bakal masuk Islam. Ila akhiri ma dzakara. Bukan lagi pakai jumlah ismiyah. Iya. Al-qismu tsani min aqsami tafsir at-tafsir bil ra'i. Nah, kalau yang tadi itu adalah tafsir bil ma'thur, sekarang tafsir bil ra'i. Makna tafsir bil ra'i. Apa sih maknanya tafsir bil ra'i itu? Huwa tafsirul Qur'an bil ijtihad i'timadan 'alal adawat allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Yani tafsir menafsiri Al-Quran menggunakan perangkat-perangkat ijtihad dengan cara ijtihad berpegang pada perangkat-perangkat yang dibutuhkan seorang mufassir. Nanti akan disebutkan sambil ilmu-ilmu yang harus dimiliki seorang mufassir kalau pengen nafsiri Quran. Wa qad ikhtalafa ulama min qadimiz zaman fi jawazi tafsir Quran bi ra'yi. Ulama beda pendapat. Boleh enggak sih tafsir Quran bi ra'yi itu? Fa qaumun tasyaddadu. Sebagian ulama mereka keras. Pokoknya enggak boleh. Mutlak nggak boleh tafsir bi ra'yi, mutlak nggak boleh. Walam yubihu tafsir syai'in al-Qur'an ma lam yarid fihi atharun minal marfu'. Di para ulama ini melarang menafsiri Quran kecuali dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang jelas dari Nabi au mauquf atau dari sahabat. Wa qaumun lam yarau ba'sa. Nah, sebagian ulama lain mengatakan enggak masalah tafsir bi ra'yi. Min ayyufassiru al-Qur'ana bi ijtihadihim, enggak masalah tafsir ijtihad itu enggak masalah. Wa qad istadalla al-mani'un bima yatina. Ini ulama-ulama yang melarang tafsir bil ra'yi itu mereka juga punya dalil. Apa dalilnya? Awalan, at-tafsir bil ra'yi qaulun 'ala Allah bighairi 'ilm. Tafsir bil ra'yi itu sama dengan kamu komentar atas firman Allah yang kamu aslinya enggak yakin, tidak tahu jelas apakah komentarmu itu benar apa enggak. Wa dzalika manhiyun anhu, itu dilarang jelas. Liqauli ta'ala, Allah berfirman wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu jangan komentar atas Allah sesuatu yang kamu enggak tahu. Wal qaul bidzan qaulun 'ala Allah bighairi ilmin kadzalik. Syuf. Ijtihad itu dzon enggak ijtihad itu? Ijtihad itu dzon. Lah, kata beliau, wal qaulu bidzon, menafsiri kalam Allah dengan dzon. Ijtihad kan dzon. Itu sama dengan qaulun 'ala Allah bighairi ilmin. Karena ilmu itu kan harus yakin. Ilmu itu harus yakin. Ijtihad itu kan enggak yakin, dzon aja. Ini sama dengan masuk kategori ayat wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kabura maqtan 'indallahi antaqulu ma la ta'lamun.
Waqat radda al-mujizun, tapi orang-orang ulama-ulama yang membolehkan bantah, jelas hadat dalil yamna'u dalalatuhu li'anna dhann naw'un minal ilm. Enggak bisa. Saya enggak nerima dalalah ayat ini. Memang benar ayatnya secara makna benar, tapi dalalah yang kamu sampaikan itu keliru. Karena dhann itu naw'un minal ilm. Dhann itu bagian dari ilmu sebetulnya. Ilmu itu ada yang yakini, ada yang dhanni. Idh huwa idraku tarfil rajih ala taslimiha. Idh huwa idraku tarfil rajih. Karena yang namanya dhann itu kan kita mengetahui sisi yang lebih unggul dari sisi yang lebih rendah. Itu namanya apa? Dhann. Wa ala taslimiha, kalaupun kita nerima, kalaupun kita sepakat ayat itu maksudnya larangan dhann, namna'ul istidlal al-akhar li'anna dhanna manhiyun anhu idza amkana al-ilm al-yaqini al-qat'i bi ayyu jada nasun syar'iyyun qati'un aw dalilun aqlin musilun lidzalik. Oke, katakanlah saya sepakat. Katakanlah kita sepakat maksudnya larangan itu juga termasuk dhann. Ijtihad pakai dhann itu enggak boleh. Tapi kita juga tidak kemudian mengatakan ijtihad semuanya dilarang, enggak. Yang ijtihad yang dilarang itu adalah ijtihad ketika kamu berijtihad tentang firman Allah padahal sudah ada nas sharih dari Nabi, terus kamu ijtihad, itu yang dilarang. Ketika akal kita masih bisa ketika akal manusia masih bisa mencari dalalah qat'inya dari ayat itu, kok kita terus ijtihad, itu yang dilarang. Enggak boleh itu. Itu yang dilarang dalam ayat ini. Nah, gitu loh. Tanya yang kedua, qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim faqad adhafa bayanul Qur'an ilaihim fa'ulima an laisa li ghairi syai'un min dzalik. Di Quran mengatakan apa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Lu jelas dzikra itu apa coba dzikra? Hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Faqad adhafa bayanul Qur'an ilaihi fa'ulima an laisa li ghairi syai'un. Jadi yang boleh menjelaskan ayat Quran itu cuman adzikra saja. Ayatnya loh, coba wa anzalna ilaika dzikra, wahai Muhammad, kami telah menurunkan kepadamu adzikra, yakni hadis. Litubayyana lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Litubayyin, yakni untuk mentafsirkan lin-nasi kepada manusia ma nuzila ilaihim, yaitu Al-Quran. Jadi yang boleh nafsiri apa? Quran itu hanya hadis saja, atau enggak sesama Quran. Jadi faqad adhafa bayanul Quran ilaihi fa'ulima an laisa li ghairi syai'un min dzalik. Enggak boleh selain Quran, selain hadis menafsiri Quran. Dibantah lagi, uji babi annan nabiyya lam yubayyin kulla syai'. Lu nyatanya Nabi itu tidak menjelaskan setiap ayat dalam Quran, masalahnya itu. Wa qad iktafaina bi bayani fi ma bayyanahu. Kalau emang itu ada hadis nabinya, ya sudah, kita cukupkan diri kita pakai sabda Nabi itu. Wa ma lam yarid bayanu, tapi kalau yang enggak ada penjelasannya, fa fihi ijtihadu ahli ilm, maka ya boleh kita menggunakan apa? Ijtihadnya orang ahli ilmu, ulama. Seperti misalnya ayat itu ditutup apa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu bisa apa? Mikir loh. Berarti kan boleh mikir juga. Fi akhir ayat. Thalithan, yang ketiga, istadallu bima warada fi sunnah ka hadits Ibnu Abbas. Nah, ini mereka menggunakan dalil dari sunnah, hadis Nabi, seperti misalnya hadisnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ittaqu al hadis. Berhati-hatilah kalian dengan hadis Nabi. Ittaqul hadis anni. Berhati-hatilah kalian dalam menyampaikan dariku. Ini kata Nabi. Illa ma alimtum, kecuali hadis-hadis yang kalian yakini itu benar. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Haditsun hasan. Nah, hadis Jundub. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fil qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang komentar tentang Al-Quran, meskipun komentarnya benar, dia tetap keliru. Karena nggak boleh orang itu komentar tentang Quran. Itu kira-kira menurut pemahaman sebagian ulama. Dijawab lagi, waqad ujiba bi anna nahya mahmulun ala man qala bi ra'yihi fi ma la yu'lam. Jadi dijawab bahwa larangan itu hanya untuk orang-orang yang komentar tentang Al-Quran yang dia nggak tahu, coba-coba aja. Walaupun kalau ternyata tebakannya itu benar, ya tetap dianggap keliru. Lu nebak-nebak kok. Nebak-nebak walaupun tebakannya benar. Jadi nggak boleh, haram, keliru juga. Fima la illa an tariqin naqli, kecuali harus pakai nukil dari Nabi. Wa annahu arada bir ra'yi ar-ra'ya alladhi yaghlibu ala sahibihi min ghairi dalilin yaqumu alaih. Tadi yang dimaksud ra'yu di situ apa? Ra'yu di situ adalah ra'yu atau pandangan yang pandangan orang itu tidak disertai dengan dalil yaqumu alaih, yang mengokohkan, menguatkan. Fa yatanawalu man ya'riful haq, atau bisa juga kemungkinan kedua,
yang masuk dalam ancaman itu adalah man ya'riful haq, orang yang tahu mana yang benar, lakinnahu yumilu ila ra'yin min tab'ihi wa hawahu fayata'awwalul Qur'an wifqa hawahu. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang keliru, tapi dia tetap kemudian mentakwili Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga yaitu tadi dia masuk ancaman ini, man qala fil Qur'an bi ra'yihi. Ya, ra'yihi itu maksudnya apa? Ra'yu yang sesuai dengan nafsunya. Wa yatanawalu man kana jahilan. Bisa juga orang bodoh. Fayuhmalul ayah ala mailuhu hawahu. Akhirnya dia menafsiri ayat menggunakan kecondongan hatinya atau hawa nafsunya. Wa yatanawalu man, yang penting ini. Wa yatanawalu man yastadillu bil Qur'an ala ghardin sahihin ghairi maksudin bihi ma arad. Kalau ada orang nafsiri Quran, meskipun niatnya menafsiri Quran itu bagus dan tafsirnya bagus, tapi tafsir yang dia sebutkan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Paham nggak maksudnya? Contoh misalnya, kaman yastadillu bi idhab ila fir'auna innahu tagha ala mujahadatin nafsi bihamli fir'auna ala nafsi. Syuf. Ada orang menafsiri ayat idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu menuju Fir'aun innahu tagha, karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Terus ada orang mengatakan Fir'aun ini maksudnya adalah nafsu. Jadi maksud ayat ini adalah idhab ila Fir'aun, pergilah kamu menuju nafsumu, innahu tagha, perangilah nafsumu maksudnya. Kan di sini kan idhab ila Fir'aun, yakni kamu, Nabi Musa disuruh memerangi apa? Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, hei wahai manusia, perangilah nafsumu, innahu tagha, karena nafsumu itu telah melampaui batas. Lain tafsir semacam ini ngawur. Walaupun tujuannya bagus nggak? Bagus banget. Bagus banget. Tapi ini ngawur, nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki ayatnya. Jelas ayatnya itu konteksnya cerita Nabi Musa kok. Terus moro-moro teko nafsu menungso itu piye? Nah, itu juga masuk ke dalam kategori ini. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Ujiba aidan bihamlin nahyi ala man yaqulu fil Qur'an bi dhahiril arabiyyah duna ruju'in lima yajibu ma'rifatuhu ala man yatakallamu fit tafsir. Dijawab juga, barangkali larangannya itu untuk orang-orang yang hanya menafsiri Quran menggunakan dhahir bahasa Arab saja, tekstual. Duna ruju'in lima yajibu ma'rifatuhu ala man yatakallamu fit tafsir. Dia enggak merujuk kepada orang-orang yang sudah jelas punya kompetensi dalam berbicara masalah tafsir. Ala anna haditsa Jundub dhaif. Atau bisa juga dikatakan bahwa kita membantah dari sisi istidlal hadisnya, bahwa hadisnya Jundub itu dhaif. Ala anna haditsa Jundub dhaif fihi Sahal bin Abi Hazm wa huwa dhaif mutakallam fihi. Sahal bin Abi Hazm itu dhaif, dia banyak dikomentari oleh para ulama. Oke. Wastadallal fariq atsani wa hum al-jumhur. Nah, ini ya, jumhur ulama firqah yang kedua yang mengatakan boleh, mereka beristidlal bolehnya ijtihad atau tafsir bir ra'yi, menggunakan punya dalil juga dan lebih kuat dalilnya. Makanya ini ra'yunya jumhur, ini pendapatnya jumhur ulama. Ini Israel nggak sih? Nggak ya? Insyaallah nggak lah ya. Hah? Al-Marai. Bukan Isli. Al-Marai Mesir. Insyaallah enggak lah. Ya emang kalau iklan di YouTube mesti kalau iklan itu banyak modalnya gitu. Mulai konspirasi. Kayak main IG juga nyumbang. Oke. Allahu Akbar. 5 ayat. Awalan, yang pertama dalil bahwa tafsir bir ra'yi itu boleh adalah binususin katsirah waradat fil Qur'an. Banyak sekali nas dalam Quran langsung yang mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur. Lah tadabbur itu pakai apa? Ra'yu. Faqad hatha subhanahu ala tadabburil Qur'an bal wabbahal ladzina la yatadabbarun. Bahkan Allah mencela orang-orang yang enggak mau tadabbur, enggak mau mikir saat baca Quran. Tanya yang kedua, lau kana tafsir bir ra'yi ghairu jaiz lama kana lisya jaizan. Kalau tafsir pakai ra'yu itu enggak boleh, berarti enggak boleh ijtihad dong. Wa hadza batilun bayyinul butlan, ini jelas batal. Loh, sekarang saya tanya coba, hukum-hukum fikih itu, kamu kira dari mana itu? Hukum-hukum fikih itu loh. Dari Quran. Lah kalau misalnya mujtahid enggak boleh ijtihad, lah terus kita mau sholat gimana? Kita enggak boleh ijtihad dari Quran. Lah padahal hukum-hukum fikih banyak yang dari Quran. Wudu dalam Quran ada.
Semua ada dalam Quran. Nah, terus gimana coba? Nggak bisa ibadah kita. Repot. Maka dikatakan wahadza batilun bayyinul butlan. Jelas keliru. Salisan thabata anna sahabah qara'u al-Qur'an ikhtalafu fi tafsirih. Para sahabat itu dulu biasa mereka membaca Quran terus mereka berselisih mengenai tafsir Quran. Jadi berarti namanya sahabat sendiri pakai ra'yu. Wa ma'lumun annahum lam yasma'u kullama qaluhu fi tafsir Quran minan nabi. Dan kita tahu bahwa yang namanya para sahabat itu tidak kemudian mengetahui seluruh tafsir yang itu dinukil dari Nabi. Bal tawassalu ila ma'rifatil ba'ti bi qulihim. Sehingga mereka biasanya kalau ingin tahu sebagian ayat yang enggak dengar dari Nabi ya pakai akal. Walau kana tafsir bir ra'yi mahdhuran lama fa'alatu sahabah. Kalau tafsir bir ra'yi itu enggak boleh, tentu saja enggak akan dilakukan sahabat. Nah, sahabat itu kalau sudah melakukan ya berarti yo akeh bener kira-kira begitu. Rabi'an yang keempat istadallu bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdalil pakai doanya Nabi. Li bin Abbas kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi pernah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Sayyidina Ibnu Abbas terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan fahamkanlah dia tentang takwil-takwil ayat Al-Qur'an. Falau kana ta'wil maksuran 'ala sama'. Kalau takwil itu hanya boleh lewat sama saja, lewat riwayat saja, wan naqal dan naqal saja, nukil dari Nabi saja, lama kanat fa'idah fi takhsisi bin Abbas bihadza doa. Terus buat apa Nabi mengkhususkan Sayyidina Ibnu Abbas dengan doa alimhu ta'wil? Kalau cuma ta'wil itu apa? Sama dari Nabi. Loh, Abu Hurairah juga gitu. Sayyidina Umar juga sama dari Nabi. Lah terus ngapain doakan Sayyidina Abbas seperti ini kan begitu? Jadi beneran soalnya Ibnu Abbas. Hah? Ibnu Abbas jadi beneran banyak ini. Kamu sebelumnya meragukan doa Nabi maksudnya? Bukan. Oh enggak. Saya baru kaget wajib takwil. Iyalah. Nggih, at-tahqiq fil maudhu. Nah, pendapat yang tahqiq gimana yang tahqiq? Pendapat yang tahqiq, law arafna sirrul mutasyaddidin fi tafsir wa waqafna ala syuruti tafsiril Qur'an bil ra'yi 'indal mujawwizin li tafsir bil ra'yi la dhaharana anna al-khilaf lafdhiyyun la haqiqi, kata beliau. Kalau kita lihat ya, misalnya kenapa tuh orang-orang yang melarang tafsir bil ra'yu itu keras sekali? Terus kalau kita lihat kenapa yang membolehkan itu yang ngotot, sama-sama ngotot. Kalau kita lihat sebetulnya perbedaan mereka itu perbedaan khilaf lafzi saja, perbedaan lafzi, perbedaan ya pengungkapan, perbedaan cara mendefinisikan saja. La hakiki, bukan perbedaan yang sifatnya hakiki atau substansial. Kenapa? Dzalika li anna ar-ra'ya qismani. Yang namanya lafaz ra'yu itu ada dua macam. Ra'yu itu memang sejak awal. Qismun jarin ala kalamil Arab ma'a mura'ati sa'iri syuruti tafsir wa huwa jaiz la syakka fihi. Yang pertama, ra'yu yang biasa difahami oleh orang-orang Arab, memahami sesuatu dengan ma'a mura'ati sa'iri syuruti tafsir, beserta atau disertai dengan mengindahkan syarat-syarat tafsir. Lah ini boleh jelas, la syakka fihi, tidak ada keraguan lagi. Ra'yu yang pertama. Lah ra'yu yang kedua ini yang enggak boleh. Qismun ghairu jarin ala qawaninil arabiyyah. Yang kedua adalah ra'yu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Aw la yuwafiqul adillah syar'iyyah, atau tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat, aw ghairu mustawfin li syurutit tafsir, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat tafsir. Wa hadza huwa mardudun nahyi muridun nahyi. Ini yang dilarang. Wa huwa muradu bin Mas'ud, itulah yang dimaksud Sayyidina bin Mas'ud, satajiduna aqwaman yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim fa'alaikum bil ilmi wa iyyakum wattabattu' wa iyyakum wattatannu'. Nah, kata Sayyidina bin Abbas, nanti di akhir zaman kamu akan nemu segolongan orang yang mereka akan ngajak, ayo kembali ke kitabullah, kembali ke kitabullah. Wah, padahal dia enggak ngerti ilmunya. Lah itu yang bahaya. Wa iyyakum wattabattu', jauhilah bid'ah, wa iyyakum wattanattu', jauhilah ya tanattu' itu apa ya? Memfasih-fasihkan bicara. Qala Umar bin Khattab, innama akhafu 'alaikum rajulan. Yang aku khawatirkan dari umat muslim itu dua macam orang saja, kata Sayyidina Umar. Apa? Kata beliau. Rajulun yata'awwalul Qur'an ala ghairi ta'wili. Ada orang yang mentakwili Quran tapi tidak sesuai takwilnya. Yani menafsiri Quran enggak pakai ilmu, kira-kira begitu. Wa rajulun, dan yang satu yunafisul mulk ala akhihi, orang yang bersaing pengen dapat kekuasaan dengan saudaranya. Naudzubillah. Wa hadza huwa alladhi yufassaru alaihi kalamul mani'ina litafsiri bir ra'yi. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa orang-orang yang melarang tafsir bir ra'yi itu terus getol melarang tafsir bir ra'yi. Ya karena ra'yu menurut mereka itu ra'yu yang semacam ini, ra'yu yang apa? Nah, enggak pakai kaidah.
Qala Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan fahadhil athar as-sahihah anis salaf wa ma syakiluha wa ma syakalaha mahmulatun ala taharrujihim anil kalam fit tafsir bima la ilma lahum bihi. Nah, kalau kita lihat kata Syekh Ibnu Taimiyah, bahkan sejak ulama salaf dan riwayat-riwayat sahih dari mereka, kita tahu bahwa larangan tafsir birra'yi itu hanya larangan tafsir bima la ilma lahum bihi, menafsiri sesuatu tidak menggunakan ilmunya. Fa amma man takallama bima ya'lam min dzalik lughatan wa syar'an. Tapi kalau orang komentar menafsiri Quran dan dia tahu ilmunya, baik ilmu lughah maupun ilmu syariat, fala haraja alaih, ya maka enggak masalah dia menafsiri Quran. Walihada ruwiya an haula'i wa ghairihim aqwal fit tafsir, maka diriwayatkan banyak sekali qaul-qaul para ulama mengenai tafsir wala munafa, maksudnya tafsir birra'yi wala munafa. Li'annahum takallamu fima alimuhu, karena mereka bicara itu sesuai dengan ilmu mereka, wasakatu amma jahiluhu, dan kalau mereka enggak tahu diam mereka itu. Para ulama salaf itu wa hadza huwal wajib ala kulli, dan inilah yang harus kita kerjakan. Kalau kita tahu ilmunya kita sampaikan, tapi kalau enggak tahu ya sudah diam aja, bilang aja enggak tahu. Nah, yang terakhir penting al-ulum allati yahtaju ilaihal mufassir, ilmu-ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang mufassir yang pengen menafsiri Quran birra'yi. Wat tamakkun minha syartun asasyun lil bahith fi tafsirna. Orang yang termasuk syarat dasar orang yang ingin mengkaji tafsir ya harus betul-betul tamakun, betul-betul menguasai ilmu ini. Apa itu ilmunya? Yang pertama ilmu lughah, jelas. Nah, matnul lughah. Yang kedua ilmu nahwu sharf wal istiqaq, ilmu nahwu, sharaf dan istiqaq. Kemudian yang ketiga ulumul balaghah, ilmu qiraat, ilmu usuluddin, yakni ilmu akidah maksudnya. Yang keenam usulul fiqh. Kemudian yang ketujuh al-ahadits al-mabniyah li tafsir, hadis-hadis yang memang bicara tentang tafsir, mithlu asbabin nuzul, misalnya hadis-hadis tentang asbabun nuzul, wan nasikh wal mansukh, hadis tentang nasah mansukh, au ma fi bayan li tafsiril mujmal aul mubham, dan seterusnya dan seterusnya. 8 ilmul qasas, ilmu tentang cerita. Karena Quran itu sebagian besar ya, barangkali bisa dikatakan sepertiganya Quran atau seperempatnya Quran itu cerita, maka ya harus ngerti ilmu tentang cerita-cerita Quran. Apa bedanya cerita Quran dengan cerita-cerita yang di luar Quran dan seterusnya dan seterusnya. Apa tujuan Quran menceritakan ini dan seterusnya dan seterusnya. Wa ilmul muhibah, dan ilmu wahbi. Ilmu wahbi itu ilmu yang langsung Allah beri tanpa, setelah orang itu belajar punya ilmu, mengamalkan ilmunya, biasanya Allah kasih ilmu wahbi atau ilmu laduni, biasanya dikenal di pesantren-pesantren. Ilmu muhibah, ilmu atau muhabah, ilmu yang diberi sama Allah. Wa huwa ilmun yurithuhullah, ilmu yang diberi Allah liman amala bima alima, untuk orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang dia punya. Maka kata dalam hadis dikatakan man amala bima amil alima allamahullah ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dia tahu, maka Allah akan mengajari dia ilmu-ilmu yang tidak dia tahu. Kalau kita ini banyak ngepul ilmu tapi nggak pernah ngamalkan. Janna'udzubillah tenan. Kama warada fil hadis, sebagaimana dalam hadis, wa qad ikhtalafal ulama fi sarti hadhil ulum ishaban wa ijaban. Nah, para ulama sebenarnya berbeda pendapat, apakah maksud ya orang itu kalau mau nafsir Quran ya kudu ilmu laduni, maksud ya ngono. Lah itu ulama berbeda. Yang ke-10, lah ini tambahan beliau ini, tambahan beliau. Jadi beliau ngerujuknya dari Syekh Muhammad Abduh. Al-ilmam bil musallamatil ulum al-hadithiyah. Orang itu juga harus tahu ilmu-ilmu modern yang sifatnya musallamat, yang sifatnya itu gampangannya kesepakatan saintis modern, kira-kira begitu. Bumi bulat itu wis musallamat itu sudah. Kok orang sampai zaman sekarang masih ada yang bilang, orang Islam masih bilang bumi datar, wis naudzubillah tenan. Bumi bulat itu termasuk apa? Musallamat. Diketawain ente bilang nafsiri Quran terus gimana ayatnya? Wal ardo basatnaha ini. Ya gitulah ya. Wajal ardo bisato, kita seluku minda subulang fijaja, itu termasuk kan? Bisato jelas datar, bumi datar. Ngisin-ngisini tenan. Nah, al-ilmam bil musallamatil ulum al-hadithiyah. Tahu perkembangan ilmu modern tapi yang musallamat, bukan yang masih teori-teori yang ini. Kayak apa jenis? Evolusi itu tidak dianggap musalamat itu. Bukan musalamat. Evolusi bukan musalamat. Karena perdebatannya sengit. Ayo coba sekarang sebutkan ke saya, ada nggak perdebatan di kalangan saintis bahwa bumi bulat? Ada nggak? Iya, ada nggak perdebatan saintis bumi bulat? Saintis terkemuka bilang bumi datar, ada nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Tapi kalau saintis terkemuka menolak teori evolusi, banyak.
Wali Syekh Muhammad Abduh fi muqaddimati tafsiril manar kalimatun yahsunur ruju' ilaiha tatmiman lil faidah. Syekh Muhammad Abduh dalam kitab muqaddimah tafsir manarnya, beliau punya kitab tafsir al-manar. Ya bagus juga kata para ulama, tapi ya Syekh Muhammad Abduh. Itu beliau di muqaddimahnya punya kalimat-kalimat yang bagus untuk dirujuk, tatmiman lil faidah, sebagai penyempurna faedah. Terakhir, aham kutubi tafsir bir-ra'yi, kitab-kitab tafsir bir-ra'yi yang paling penting, Al-Kasyaf liz-Zamakhsyari, Anwarut Tanzil, Haqaiqut Ta'wil lil-Baydhawi. Ini kitab babon-babon semua ini. Madarikut Tanzil, Haqaiqut Ta'wil lin-Nasafi, Irsyadul Aql As-Salim ila Mazail Qur'an Al-Karim li Abi Su'ud Al-Ammadi, Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, was-Sab' al-Mathan Al-Alusi, natakallam anha bi ikhtisarin fi ma ini. Terus beliau ngasih resensi juga nih. Kasyaf liz-Zamakhsyari. Ada lagi misalnya punyanya Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, juga termasuk tafsir bir-ra'yi. Allahu a'lam. Oke, ada pertanyaan? Tafsir Al-Manar tuh katanya buatan muridnya sih. Kenapa? Tafsir Al-Manar Buatan siapa? muridnya Muhammad Rasul. Muridnya. Kalau Syekh Muhammad Abduh itu muqaddimahnya, kalau nggak salah, nulis muqaddimahnya. Ya kan? Di sini apa? Li Syekh Muhammad Abduh fi muqaddimati, ya. Muqaddimah tafsir al-manar kalimatun yahsunur ruju' ilaiha tatmimam lil faidah. Beliau nulis muqaddimahnya aja. Muqaddimahnya udah jadi satu maklumat penting juga. Allahu Akbar. Berarti sebenarnya buku tafsir itu perlu dibaca atau nggak sebenarnya? Ya dibaca lah. Tapi kan itu tinggian, maksudnya kita kan Yok. maksudnya gini. Untuk siapa dulu? Kalau untuk ente yo nggak usah dulu. Baca ini aja, baca apa namanya? Baca fikih dulu, kita fikih dulu, karena mempelajari tafsir kalau sudah menguasai fikih itu enak. Tapi kalau nggak menguasai fikih itu sulit. Bagusnya menguasai fikih, sehingga nanti ketika ketemu ayat-ayat ahkam itu langsung ya sini, ini langsung paham, ya ketemu ayat-ayat ahkam terus macam-macam. Kalau langsung baca tafsir malah bingung, ki opo. Kalau saya dulu pas belajar dari perjalanan hidup Ustaz, saya dulu belajar hadis dulu atau gimana? Semua ya namanya fikih, hadis itu ya dipelajari bersama-sama. Tapi hadis itu kan kalau masih awal-awal, level awal ya nggak terus mengkaji sanadnya, nggak ngapalan, masih hafalan hadis. Lama-lama baru nanti ngaji ngaji hadisnya, sanadnya dikaji dan seterusnya. Tapi dulu Ustaz berarti udah pernah mantap? Nggak pernah mantep. Maksudnya pas di MTS itu atau di apa? Mantep apa toh? Ilmu fikihnya. Karena saya pikir kok belajar ilmu fikih, emang ilmu fikih perlu dipelajari sedalam itu? Sangat perlu lah. Ya? Sangat perlu. Justru itu ilmu dasar yang apapun takhusus ente ya harusnya ngerti fikih. Kamu belajar hadis misalnya, belajar hadis sampai dakik, kamu terus datang ke masyarakat, apa terus kamu mau ngajar? Jadi yang namanya hadis itu dibagi dua, di musola itu kamu ngajar hadis itu dibagi dua, ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu yang begini, ahad itu begini, nanti ahad ada yang begini, apa gitu terus kamu ngajar dulu? Kan ya enggak. Orang awam nggak perlu tahu masalah-masalah itu. Orang awam itu yang penting sholat saya itu sah apa enggak, wudu saya itu sah apa enggak, masalah fikih. Ini transaksi saya itu sah apa enggak, masalah fikih. Persoalan umat itu masalah fikih. Kita terus apa wajib dulu? Hah? Wajib dulu. Baru. Lah iya itu kalau orang masih baru masuk Islam. Emang ente mualaf. Kalau orang baru masuk Islam ya wainya dulu. Tapi kalau sudah mantap sama Islam ya nyapo ning wai-wai terus gak maju-maju.
Wa itu kelas 1 TK. Nah, itu sama kayak anak belajar 1 tambah 1 2 itu belajar wa itu sama kayak belajar 1 tambah 1 2. Kalau ente sekarang masih pengen belajar wa ya telat. Kecuali kalau ente mualaf lah.